Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Senin 25 November 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang bijaksana, anak-anak Tuhan yang smart, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Pujian tadi amat sangat memberkati ya. Itu diambil dari Mazmur Daud, bagaimana Daud sebagai seorang raja, dia kepingin tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Biarlah apa yang sudah disampaikan melalui pujian tadi itu juga merindukan, membuat kerinduan buat setiap kita, juga kepingin tinggal di dalam hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan dari kitab Mazmur 114 ya. Dalam Mazmur 114 judulnya adalah kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ayat ini mencatat ada banyak hal, perkara-perkara yang ajaib yang terjadi pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, saya beri judul renungan pada hari ini bahwa Tuhan berkuasa untuk mengubah keadaan. Mengapa? Karena kita udah belajar minggu yang lalu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita lihat mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan dari Mazmur 114 ayat yang pertama. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Israel wilayah kekuasaannya. Ayat yang ketiga, laut melihatnya, lalu melarikan diri. Wow, laut itu sampai melarikan diri katanya ya. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri, hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Ya, pernahkah Bapak Ibu sekalian merasa kecil di hadapan keajaiban alam? Contohnya ya, bagaimana ketika ada gempa bumi ya. Beberapa waktu yang lalu itu ada gempa bumi di New York ini, Bapak Ibu sekalian. Dan gempa buminya nggak terlalu besar, Bapak Ibu sekalian, tapi heboh ya seluruh New York ya, masuk berita sepanjang hari. Waktu terjadi gempa bumi itu, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, ya saya menjadi takut dan saya melihat diri saya amat sangat kecil ya. Atau mungkin kita pernah mendengar, melihat atau merasakan yang namanya badai ya. New York juga pernah mengalami beberapa tahun yang lalu yang namanya badai Sandy ya. Kami masuk ke satu area di Long Island ini, Bapak Ibu sekalian, dan di situ saya melihat dengan mata kepala sendiri itu banyak speedboat ya nongkrong di atas atap rumah, di pagar-pagar. Bayangkan betapa besarnya badai itu. Nah, ketika kita melihat, mengalami yang namanya badai itu, kita tahu Bapak Ibu sekalian betapa kecilnya kita.
dan kita bisa melihat betapa besarnya Tuhan kita, ya. Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan semesta alam ini. Mazmur 114 ini mau membawa kita kepada satu perenungan bahwa orang Israel yang keluar dari Mesir itu menggoncang dunia, Bapak Ibu sekalian, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mesir, ya, dengan 10 macam tanda tulah itu, maupun bagaimana ketika mereka menghadapi Laut Teberau dengan pertolongan dan kemahakuasaan Tuhan, laut itu terbelah menjadi dua, sehingga sekian banyak orang Israel itu bisa menyeberang, ya. Mazmur 114 adalah mazmur perayaan yang merenungkan karya besar Tuhan ketika Israel keluar dari Mesir. Dengan bahasa yang puitis, Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini menggambarkan bagaimana alam semesta, sekali lagi, bagaimana alam semesta tunduk pada kuasa Tuhan. Mazmur ini mengajarkan bahwa kehadiran Tuhan itu mengubah segalanya, ya, mengubah alam, mengubah bangsa, mengubah kehidupan kita manusia. Maka itu saya kagum dengan orang-orang yang tidak mencari Tuhan, ya. Orang-orang yang tidak mencari Tuhan itu adalah orang-orang yang hebat. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang mencari Tuhan itu adalah orang-orang yang hebat dan bijaksana, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, saya percaya kita orang hebat, orang yang bijaksana, ke waktu ada badai yang besar, ya. Ini dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja, ya. Saya ngobrol kepada dengan orang-orang pinter, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, ya. Mereka punya data yang begitu lengkap tentang dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi yang luar biasa, orang-orang ini, Bapak Ibu sekalian, dia cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia menjadi bijaksana banget, dan dia bilang, kalau kita nggak cari Tuhan, kita nggak akan bisa tahan menghadapi hari-hari ke depan. Maka itu pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, terus kerjakan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Itu tidak akan pernah sia-sia. Yang pertama kita belajar dari Mazmur 114 ini, bahwa Tuhanlah yang memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Demikian juga Tuhan yang sama, yang membawa setiap kita keluar dari perbudakan yang namanya dosa. Ya, nah, Tuhan itu Allah yang maha baik. Dia mau membebaskan umatnya yang ada di Mesir pada waktu itu. Tuhan yang sama hari ini yang mau membebaskan kita dari yang namanya perbudakan dosa. Yang namanya dosa selain membunuh, berzina, Bapak Ibu sekalian, yang namanya dosa adalah ketika menyembah berhala. Apa itu berhala? Yaitu ketika menjadikan hal-hal yang bukan Tuhan itu nomor satu di dalam hidup kita, itu adalah berhala. Dan itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Ya. Dalam kitab Keluaran 14 itu juga bercerita bagaimana peristiwa Laut Teberau yang terbelah, Bapak Ibu sekalian. Dalam Lukas pasal 4, 18 sampai dengan 19, Tuhan bilang bahwa dia datang ke dunia ini untuk membebaskan orang-orang yang tertawan. Ya. Di New York banyak imigran Indonesia yang hari ini sedang ketakutan. Ya. Ketakutan apa? Ketakutan dengan kebijakan-kebijakan yang bakal diambil oleh presiden terpilih di waktu-waktu yang akan datang, ya. Dan banyak juga orang-orang Indonesia yang tinggal di sini sedang melawan
perbudakan modern. Apa itu perbudakan modern? Yaitu banting tulang, peras keringat, kerja nggak ada habis-habisnya. Ya, orang-orang Indonesia yang ada di kota New York ini hari-hari ini sedang ketakutan untuk menghadapi masa depan. Tapi kabar baiknya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Dia juga yang berkuasa atas apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Nah, hal yang kedua, dari Mazmur 114 ini, kita belajar, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika Tuhan hadir, maka sesuatu terjadi di atas muka bumi ini. Ya, kita lihat bagaimana tadi ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan bahwa laut melihat Tuhan lalu melarikan diri, ya, digambarkan dengan luar biasa. Laut ketakutan melihat Tuhan. Dan juga digambarkan tadi ayat 3 dan ayat yang keempat bagaimana sungai Yordan itu berbalik ke hulu, ya, sehingga laut Teberau itu terbelah menjadi dua, sungai Yordan juga terbelah menjadi dua. Dari hal ini kita ngerti bahwa alam itu tunduk kepada Tuhan. Laut dan sungai yang besar sekalipun tunduk di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masih ingat di dalam kitab Markus pasal 4, bagaimana ketika di Danau Galilea, Yesus berlayar bersama-sama dengan para muridnya. Dan di situ Yesus tidur di buritan katanya, ya. Dan terjadilah badai yang besar. Murid-murid ketakutan dan membangunkan Yesus, dan Yesus menghardik badai itu dan badai itu pun menjadi reda. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, melalui gempa bumi, melalui badai, melalui situasi alam, Tuhan hari ini mau berbicara mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu yang mengendalikan segala-galanya. Maka itu jangan pernah takut tentang kehidupan ini. Yang penting mari hati kita terus dekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dari Mazmur 114 tadi, ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita bahwa Tuhan itu sanggup mengubah segala-galanya. Kita bicara tentang hal yang positif, menjadi semua itu indah pada waktu Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Percayalah, tak selama-lamanya kita tinggal di dalam kehidupan yang tidak baik itu. Sebab rancangan Tuhan untuk kita adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, masih segar dalam ingatan kita bagaimana ketika pandemi COVID-19 itu terjadi, mengguncang dunia. Puji Tuhan, banyak orang kemudian menyadari kebutuhan mereka akan Tuhan, ya. Sehingga apa? Kebangunan rohani terjadi di mana-mana, orang mulai mencari Tuhan. Tapi ketika hari ini COVID-19 sudah mereda, Bapak Ibu sekalian, maka ada banyak orang yang sekarang mulai jauh lagi daripada Tuhan. Itu jangan sampai terjadi kepada kita, ya. Di YouTube kita bilang jangan ya Dek, jangan ya. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali jauh daripada Tuhan. Biarlah melalui Mazmur 114 ini mau menggugah setiap kita. Hari ini ketika kita melihat semua dalam keadaan baik, ini jangan sampai membuat kita lengah. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita diberkati oleh Tuhan, please jangan sombong, jangan lengah, terus andalkan Tuhan. Saya bersyukur banget ya
kemarin dalam ibadah raya onsite hari Minggu sore, ya, ada orang yang sangat kaya dari Indonesia. Kalau saya sebut nama dan company-nya, Bapak Ibu pasti akan tahu. Dia dengan istri dan anak-anaknya, dengan keluarganya 8 orang, kemarin itu datang ibadah Bapak Ibu sekalian, ya, dalam rangka jalan-jalan, ya, karena hari Minggu ada di New York, dia cari gereja untuk ibadah. Bayangkan orang yang kaya raya, dia datang cari Tuhan. Dan dia bilang apa? Sebab apa yang ada padaku tidak ada satupun yang tidak aku terima dari Tuhan. Ya, biarlah Bapak Ibu sekalian, apa yang dikerjakan oleh orang ini menjadi semangat buat setiap kita. Kalau orang yang kaya raya itu, ya, yang secara materi tidak kurang sesuatu, dia dan seluruh anggota keluarganya masih cari Tuhan, lebih-lebih kita, ya. Kemudian hal yang keempat, Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa dia adalah sumber air kehidupan. Di kota saya ada toko namanya Sumber Hidup. Ada restoran namanya Sumber Hidup. Saya nggak tahu kok pinter banget dia ngasih nama, ya. Tetapi memang Tuhanlah Bapak Ibu sekalian satu-satunya sumber kehidupan kita, ya. Bicara soal air, Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, memang orang Israel kemudian mengalami kehausan, nggak ada air, tapi dalam Keluaran pasal 17 itu diceritakan bagaimana Tuhan menyediakan air, ya. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yesus itu adalah air, air kehidupan. Jadi, waktu kita minum air kehidupan itu, kita tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Yohanes 4 ayat yang ke-10 berkata tentang bagaimana Yesus menawarkan air hidup itu kepada perempuan Samaria. Dan kita lihat bagaimana ketika perempuan ini mau menerima Yesus, percaya kepada Yesus, maka hidupnya berubah dan hidupnya pun menjadi berkat. Dari sampah masyarakat menjadi berkat. Kalau kita menyadari, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kita ini orang yang nggak ada apa-apanya. Kita ini orang yang tidak berarti, tapi karena Tuhan, kita yang nothing menjadi something. Kita yang nobody menjadi somebody, ya. Kita yang nggak berarti sekarang menjadi berarti karena Tuhan. Dan yang terakhir, dari Mazmur 114 ini mau berbicara kepada kita bahwa ketika Tuhan hadir, tidak ada yang mustahil. Bersama saya ucapkan, ketika Tuhan hadir, tidak ada yang mustahil. Lebih keras lagi, 2, 3. Ketika Tuhan hadir, tidak ada yang mustahil. Hari ini, kita sedang kepingin apa? Kita sedang bergumul apa? Tentang keluarga, tentang sakit penyakit, tentang ekonomi, tentang keuangan. Bapak Ibu sekalian, percayalah, Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan Tuhan membuat segala-galanya itu indah pada waktunya. Kita ingat anak muda yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Nggak ada pengharapan. Dia dilemparkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Daniel, anak muda itu juga dilemparkan ke gua singa. Nggak ada harapan. Tapi kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego ditolong oleh Tuhan karena Tuhan hadir. Daniel ditolong oleh Tuhan, dikeluarkan dari gua singa karena Tuhan hadir. Kehadirannya, Bapak Ibu sekalian, juga akan menolong setiap kita.
Biarlah melalui renungan yang singkat pada hari ini dari Mazmur 114 ini, Bapak Ibu sekalian, kita mau percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang tidak punya masa depan, ingat, inilah waktunya kita mengalami masa depan yang cerah. Tema besar gereja ini adalah tahun penuaian. Sebelum kita tinggalkan tahun 2024 ini, ya Bapak Ibu sekalian, percayalah, ya kita akan mengalami tuaian besar-besaran. Kita akan mengalami tuaian apa yang menjadi impian kita. Kita akan menuai, ya, keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan menuai tubuh yang sehat, kita akan menuai roh yang kembali on fire di dalam Tuhan. Kita menuai keuangan kita diberkati oleh Tuhan. Kita menuai, kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 114 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, kehadiran-Mu menggoncang dunia. Kehadiran-Mu itu Bapa mengubah keadaan. Kehadiran-Mu itu menyelamatkan kami. Kehadiran-Mu itu menjadikan segala-galanya menjadi baik. Maka itu Bapa, biarlah terus kami mau menyandarkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.